Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musyaropah. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang prinsip konsumsi dan perilaku konsumen dalam Islam pada mata kuliah Ilmu Ekonomi Syariah yang diampu oleh Ibu Rifaatul Indana, SIME. Adapun materi atau pokok pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama tentang prinsip konsumsi dalam Islam dan yang kedua tentang perbedaan teori perilaku konsumen berdasarkan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Sebelumnya, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi tidak termasuk konsumsi, karena barang dan jasa itu tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Barang dan jasa dalam proses produksi ini digunakan untuk memproduksi barang lain. Tindakan konsumsi dilakukan setiap hari oleh siapapun. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran. Dalam arti terpenuhi berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan pokok maupun sekunder, barang mewah maupun kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Sedangkan pengertian konsumsi ekonomi Islam menurut Al-Ghazali adalah al-haja atau penggunaan barang dan jasa dalam upaya pemenuhan kebutuhan melalui bekerja atau yang biasa disebut dengan al-iktisab yang wajib dituntut atau fardu kifayah berlandaskan etika syariah dalam rangka menuju kemaslahatan atau maslahah menuju akhirat. Dalam ekonomi Islam, konsumsi diartikan dengan kegiatan manusia dalam menggunakan komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat. Menurut Muhammad Ja'far, konsumen muslim adalah setiap orang atau badan pengguna produk baik berupa barang maupun jasa dengan berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai syariat Islam. Konsumsi dalam ekonomi Islam memiliki karakteristik. Ada beberapa karakteristik konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam, di antaranya adalah yang pertama, konsumsi bukanlah aktivitas tanpa batas, melainkan juga terbatasi oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan oleh syara. Yang kedua, konsumen yang rasional atau yang biasa disebut dengan mustahlik al-aqlani senantiasa membelanjakan pendapatan pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Yang ketiga, kecenderungan konsumen dalam menentukan pilihan konsumsi menyangkut pengalaman masa lalu, budaya, selera, serta nilai-nilai yang dianut seperti agama dan adat istiadat. Dan yang keempat, menjaga keseimbangan konsumsi dengan bergerak antara ambang batas bawah dan ambang batas atas dari ruang gerak konsumsi yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam atau yang disebut dengan mustawa al-kifayah. Konsumsi dalam Islam memiliki prinsip. Salah satu pakar ekonomi muslim yaitu Muhammad Abdul Manan mengemukakan 5 prinsip konsumsi dalam Islam. Di antaranya, yang pertama, prinsip keadilan. Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezoliman, harus berada dalam koridor aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Islam memiliki berbagai ketentuan tentang benda ekonomi yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi. Yang kedua, ada prinsip kebersihan. Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia. Sementara dalam arti luas adalah bebas dari segala sesuatu yang diberkahi Allah. Tentu saja benda yang dikonsumsi memiliki manfaat, bukan kemubaziran atau bahkan merusak. Yang ketiga, ada prinsip kesederhanaan. Sikap berlebih-lebihan atau yang biasa disebut israf sangat dibenci oleh Allah dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung memperturutkan hawa nafsu, atau sebaliknya terlampau kikir sehingga justru menyiksa diri sendiri.
Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia sehingga tercipta pola konsumsi yang efisien dan efektif secara individual maupun sosial. Yang keempat yaitu prinsip kemurahan hati. Dengan mentaati ajaran Islam, maka tidak ada bahaya atau dosa ketika mengkonsumsi benda-benda ekonomi yang halal yang disediakan Allah karena kemurahannya. Karena Islam adalah agama yang sangat mendukung nilai-nilai sosial, selama konsumsi ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan yang membawa kemanfaatan bagi kehidupan dan peran manusia untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan anugerahnya bagi manusia. Dan yang kelima yaitu prinsip moralitas. Pada akhirnya, konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam, sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan. Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian, karena tidak ada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karenanya, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan. Adapun pengertian teori perilaku konsumen konvensional menurut James F. Angel berpendapat bahwa perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Lalu ada prinsip konsumsi konvensional. Berlandaskan pada sebuah paham kapitalisme dalam tatanan ekonomi konvensional, setiap konsumen dikenalkan pada sebuah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada mereka untuk melaksanakan kegiatan ekonominya, baik sebagai seorang konsumen yang benar-benar membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, maupun seorang konsumen yang melakukan kegiatan mengkonsumsi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan mewahnya. Adapun prinsip konsumsi konvensional yang pertama yaitu freedom. Kebebasan ekonomi bermakna tidak adanya tekanan dari pihak tertentu terhadap inisiatif individu untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Prinsip ini menjadikan individu berpikir rasional dan menganggap keagamaan tidak relevan untuk memahami dan mengatasi permasalahan-permasalahan sosioekonomi. Yang kedua, self-interest. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Pola pikir dan pola tindakan individu dalam prinsip lebih cenderung menonjolkan subjektivitas egoisnya yang tidak mempedulikan kepentingan orang lain, kecuali itu memberikan keuntungan. Individu tidak perlu pula peduli dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan sosial, apalagi jika bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Perhatian utama hanya ditujukan pada pencapaian kepuasan materi untuk kepentingan individu belaka, bahkan terkadang juga mengabaikan etika. Prinsip yang ketiga yaitu materialistis. Prinsip ini menempatkan materi sebagai sumber kebahagiaan dan kepuasan yang mengantarkan setiap individu untuk bersikukuh mencenderungkan pencapaian kepuasan marginal. Padahal, kepuasan marginal itu sendiri pada akhirnya tunduk terhadap hukum kepuasan yang semakin menurun. Kepuasan materialistis dalam hal ini diukur menurut nilai kepuasan yang didapat dari setiap jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut William J. Stanton, ada dua kekuatan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu kekuatan sosial budaya dan kekuatan psikologis. Sedangkan menurut Philip Kotler mengemukakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah faktor kebudayaan, faktor sosial, dan faktor psikologis. Pada dasarnya, kedua pendapat ini sama namun dikelompokkan dengan cara yang berbeda. Selain ada teori perilaku konsumen konvensional, ada juga teori perilaku konsumen Islam. Menurut Munrohimi Sanam, perilaku konsumen Islam dipengaruhi oleh masalah berkah atau keberkatan. Dikarenakan hikmah dari berkah atau keberkatan ini telah dijanjikan oleh Allah sebagaimana tertulis dalam Al-Quran, Quran Surat Al-A'raf ayat 96.
yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi, ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Lalu, persamaan perilaku konsumen dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Persamaan di antara pengertian konsumsi, konsumen, dan perilaku konsumen dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam adalah: pertama, konsumsi. Keduanya mengartikan sebagai kegiatan menggunakan, mengurangi, atau menghabiskan manfaat suatu komoditas, barang, atau jasa yang tersedia di masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan. Kedua, konsumen sama-sama diartikan sebagai setiap orang yang melakukan aktivitas konsumsi. Setiap persamaan pasti ada perbedaan. Perbedaan teori perilaku konsumen ekonomi konvensional dan teori perilaku konsumen ekonomi Islam dapat dibedakan menjadi 5, yaitu pertama, terletak pada pandangan manusia terhadap kehidupan dunia. Ekonomi konvensional memandang bahwa kehidupan dunia merupakan hak mutlak bagi manusia untuk hidup bebas sesukanya dengan mencapai kepuasan tanpa berpikir bahwa semua yang diperoleh dan digunakan manusia adalah penciptaan dari Tuhan. Sedangkan ekonomi Islam memandang bahwa kehidupan dunia merupakan bukan hak mutlak bagi manusia. Kemudian yang kedua, terletak pada prinsip konsumsi. Dalam tatanan ekonomi konvensional, prinsip yang menjadi pedoman aktivitas konsumsi adalah prinsip freedom, self-interest, dan materialistis. Ketiga prinsip tersebut mengasumsikan manusia sebagai rational economics man yang memiliki kebebasan untuk mengatur nasibnya sendiri berdasarkan keinginan dan kemampuan. Setiap konsumen bebas bersaing dalam memenuhi kebutuhannya, dan setiap individu bebas memuaskan keinginannya tanpa terikat siapapun. Sedangkan ekonomi Islam berpegang pada prinsip-prinsip, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan aspek moralitas. Perbedaan ketiga terletak pada motif dan tujuan konsumsi. Terdapat 2 motif konsumsi dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam, yaitu motif yang berasal dari dalam diri manusia dan motif yang berasal dari luar diri manusia. Perilaku konsumen konvensional didorong oleh motif internal yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan motif eksternal yang lebih bertujuan untuk pemenuhan keinginan hawa nafsu. Yang keempat, terletak pada konfigurasi kebutuhan konsumen. Dalam ekonomi konvensional, kebutuhan ditentukan oleh konsep kepuasan atau utility, sehingga pembagian kebutuhan tersebut dibagi berdasarkan tingkat intensitas, sifat, subjek yang membutuhkan, dan waktu. Menurut intensitas penggunaannya, kebutuhan dapat dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Menurut sifatnya, kebutuhan terdiri dari kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Perbedaan yang kelima yaitu terletak pada teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen konvensional memberikan pandangan bahwa setiap konsumen selalu bersedia membelanjakan pendapatannya untuk memperoleh sejumlah barang dan jasa karena barang dan jasa tersebut berguna serta dapat menambah tingkat kepuasan. Sedangkan dalam teori perilaku konsumen Muslim atau Islam, sangat penting adanya pembagian jenis barang dan jasa antara yang haram dan yang halal. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe, stay healthy, and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.